audiens tuh jadi ngerasain experience tersendiri gitu. Ya dia bisa bercerita sendiri walaupun kita nggak harus menceritakan kita tuh bikin apa sih gitu. Tapi tetap kalau di komposisi itu biasanya lebih banyak digunakan dalam ilustrasi sih. Kalau untuk yang lain-lainnya itu bisa, tapi untuk kalau mau ngeliat contoh paling jelas biasanya dari ilustrasi. Nanti di akhir akan saya tampilkan contohnya. Terus yang kedua yaitu tentang tata letak atau layout. Tata letak adalah pengaturan elemen desain pada suatu bidang. Fungsinya untuk meningkatkan navigasi, keterbacaan, dan pengalaman pengguna. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dan pesan secara efektif. Nah, ini bedanya antara tata letak dengan komposisi gitu. Kalau komposisi biasanya hanya menaikkan nilai estetikanya gitu. Kita jadi ngelihatnya tuh kayak nyaman, seneng. Nah, kalau tata letak atau layout itu perannya untuk bagaimana si audiens tuh bisa eh, mendapatkan informasi secepat mungkin gitu. Mungkin paling minimal si audiens tuh tahu yang dia lihat tuh apa tentang apa gitu tanpa harus ngebaca deskripsinya dulu mungkin gitu. Dari judul juga kita udah tahu oh, tentang apa nih gitu. Atau kalau biasanya ada judul-judul yang ambigu itu bukan berarti salah gitu. Karena bisa jadi emang strategi dari si desainernya adalah ngebikin si audiens bertanya-tanya dulu, oh tentang apa sih ini gitu. Arahnya kemana sih gitu. Nah contohnya itu ada di sebelah kanan ini juga. Kalau ini diterapkan dalam user interface sebuah desain, tampilan sebuah desain, dimana kalau layoutnya bagus, si layout itu bakal menavigasi gitu, ngarahin sendiri dari mana si pembaca harus mulai, dan itu eh, bisa diatur oleh desainernya sendiri. Kayak misalkan di sini ada tulisan website design, secara orang pasti bakal langsung baca dulu ke yang ukurannya lebih gede dan lebih tebal. Habis dari website design, terus dia akan baca ke bawah dulu, lalu dia sampai ke button ya. Habis dari button mungkin dia ngeliat tab-tabnya yang lain gitu. Atau mungkin dari website design ini, terus dia baca ke your website-nya dulu, nama website-nya dulu. Karena secara ukuran kan yang your website ini lebih gede daripada si teks di bawah ini yang lorem ipsum ini. Nah, itu juga contoh dari peran layout gitu. Dia bisa ngatur dari mana arah baca si audiens gitu. Kita nggak harus ngomong dulu kayak ngasih tahu ini loh, pertama tuh kalian harus baca ini dulu atau kalian harus baca apa dulu gitu. Karena pada akhirnya kan kita nggak mungkin ya ngebuat suatu karya gitu atau bikin suatu flyer terus kita datengin orang satu-satu pas tahu nih kamu harus baca judul dulu, nih abis itu kamu baca subjudul, abis itu baca teks isinya gitu kan nggak mungkin kebanyakan ya. Nah makanya ada tata letak atau layout dalam desain ini gitu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan tuh bisa tersampaikan tanpa harus kita cerita banyak itu. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam komposisi. Yang pertama yaitu keseimbangan, simetris, asimetris, dan juga radial. Itu sama kayak kasih contoh tadi di atas yang pertama ya. Nah yang ini, yang komposisi di sebelah kanan ini. Kanan apa kiri? Di kanan kiri. Nah contohnya eh, yang simetris tuh kayak roll of thirds ini gitu. Jadi si objek ditaruh di antara dua garis yang berlewatan, bersimpangan gitu. Terus untuk yang spiral dia akan eh,
berpusat pada titik lingkarannya gitu. Kayak mulai dari pojok sini terus akan ke bawah dan akhirnya di lingkaran ini. Sebenarnya kalau misalkan diperhatikan gitu, diperhatiin banyak desain yang sebenarnya kalau kita pakai komposisi golden spiral tuh masuk-masuk aja gitu. Cuma ya tetap beberapa emang sesuai komposisi juga sih, nggak seluruhnya lah gitu. Tapi biasanya kalau saya perhatiin itu beberapa desain emang berakhir dengan ya komposisi golden spiral sih, karena dia lebih lebih mudah untuk digunakan mungkin ya. Karena secara alur dia lebih enak dilihat aja gitu, lebih ngeflow. Itu keseimbangan. Terus yang kedua ada kontras dan hierarki. Kalau kontras itu terjadi ketika elemen desain yang berbeda ditempatkan berdekatan untuk menciptakan perbedaan yang mencolok. Nah, contohnya kayak ada di gambar sebelah lagi ini, sebuah kartu nama agak buram ya tapi. Nah, ini untuk teks pertama ini sebenarnya itu nama dari si pemilik eh, kartu ini gitu. Cuma karena hurufnya, fontnya, warnanya sama dengan teks yang lain, mungkin secara struktur pembaca emang mulai baca dari atas, tapi pembaca tuh jadi bisa bisa jadi miss apa tentang informasi yang tercantum di situ gitu. Kayak biasanya kan kalau orang ngasih kartu nama tuh ya tujuannya buat ngasih tahu nama, kontak gitu. Nah, kalau misalkan si namanya ya udah saru sama teks lainnya, itu bakal susah untuk dimengerti oleh pembaca gitu. Bisa jadi si pembaca tuh miss gitu. Karena ya nggak semua orang juga namanya sama gitu, namanya beda-beda, kadang ada yang aneh gitu. Nah, kalau misalkan namanya yang beda gitu, yang agak aneh tapi disusunnya menggunakan mungkin warna atau tata letak yang nggak kontras, itu dia mungkin bisa bisa miss gitu, dia bisa kelewatan namanya siapa ya tadi ya gitu. Nah, terus hierarki visual ini yang kedua, hierarki visual itu untuk mengatur elemen desain berdasarkan pentingnya, dengan elemen yang paling penting menjadi pusat perhatian. Kayak yang kita lihat di sini kartu namanya untuk contoh yang kedua, namanya dia lebih jelas kan, J-nya lebih gede, Smith-nya juga ada warna baru gitu. Dan kalau hierarki visual itu lebih ya kayak layout juga sih, dia lebih menavigasi si pembaca gitu untuk arahnya juga, em, informasi mana yang lebih penting yang harus kita terima lebih dahulu gitu. Kalau dalam kasus kartu nama ini berarti yang harus kita terima lebih dulu yaitu Jan Smith-nya, karena pusat perhatiannya ada di situ kan, dari siapa yang memberikan kartu nama tersebut gitu, atau ya bisa berupa orang atau mungkin suatu instansi gitu ya. Nah, kontras dan hierarki ini ditempatkan dalam satu posisi yang sama karena mereka sama-sama meningkatkan fokus. Mereka bisa membantu untuk menarik perhatian ke area tertentu dalam desain gitu. Dengan kontras warna yang beda misalkan, atau enggak dengan ukuran. Kalau di sini kan di contoh kartu nama ini dia kontrasnya di nama dan ukuran kan. Yang sebelumnya sama-sama namanya kecil juga jadi nggak kontras gitu. Informasi mana sih? Namanya itu yang mana gitu. Sedangkan yang kedua kartu namanya kan eh, namanya jadi lebih kontras, lebih jelas. Entah itu dari ukurannya yang lebih gede atau warnanya yang beda gitu. Dan secara hierarki juga jadi lebih jelas. Berarti kita harus baca pertama dari yang lebih tebal. Bukan harus sih, tapi mungkin secara psikologi kali ya. Saya juga kurang dalam tentang psikologi, tapi manusia tuh lebih cenderung untuk baca yang
ukurannya lebih gede dulu gitu, ukurannya lebih tebal dulu. Misalkan dia tuh langsung ngerti gitu, oh itu tuh hal pertama harus kita baca. Biasanya sih yang terjadi kayak gitu ya. Tapi ya mungkin ada juga semacam anomali di mana dia bakal baca dari yang kecil dulu, atau mungkin dari yang paling informasi paling kecil, paling mungkin diniatkan untuk terakhir dibaca gitu, tapi dia malah mulai baca dari yang terakhir itu sampai ke judul. Mungkin ada juga, kita nggak bisa menutup kemungkinan itu. Nah, jadi yang perlu kita usahain adalah eh, bagaimana sih peran yang lebih penting atau pusat perhatiannya ini lebih kontras daripada yang lain, dan si pusat pusatnya ini tuh bisa jadi semacam tanda baca bagi audiens nantinya gitu, kemana si audiens akan membaca teks selanjutnya gitu, yang kedua apa, yang ketiga apa, selanjutnya apa. Terus yang ketiga ada keselarasan dan komposisi. Keselarasan itu penataan elemen visual agar sejajar di sepanjang sumbu atau tepi yang sama. Contohnya kayak di sebelah kiri ini, eh, secara apa? Secara penataan dia selaras kan. Semuanya lurus gitu ke samping, vertikal. Nah, dia tersusun ke samping gitu, lurus semua dengan jumlah yang sama. Lalu yang kedua ada proporsi, yaitu perbandingan ukuran dan dimensi antara di elemen desain gitu. Dan dari keselarasan dan proporsi ini kita bisa menciptakan sebuah kesatuan. Oke, kalau kita lihat ini kan bentuknya bulat, disusun secara selaras, yang mana itu lurus mendatar dan dengan proporsi yang sama, ukuran lingkarannya kan sama semua di sini. Dia bisa nyiptain bentuk baru gitu. Kita emang nggak ngelihat secara langsung apa di sana ada bentuk segi enam, tapi di sini kita bisa ngeliat kalau susunan dari lingkaran-lingkaran ini tuh ngebentuk bentuk baru, yaitu segi enam gitu. Itu keselarasan dan dan proporsi. Yang selanjutnya ada ritme. Pengulangan dalam elemen desain menciptakan ritme visual seperti pola yang berulang atau gradasi warna. Variasi dalam pengulangan elemen desain menambahkan dinamika dan keunikan pada komposisi. Dan ya, ini apa namanya, yang ada di dalam ritme gitu, yaitu pengulangan dan variasi. Dan dari pengulangan sama variasi itu juga bisa menciptakan sebuah alur gitu. Kayak ini contohnya, lingkaran-lingkaran ini disusun secara berulang eh, dengan ukuran yang sama, baris dalam satu baris. Dia ngulang-ulang terus, bulat 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 bulat. Terus kita ciptain sebuah variasi nih. Udah bentuknya bulat 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 ngebaris, kita bikin lebih kecil, kita taruh ke bawahnya. Dan itu kita ulang terus sampai ke bawah, dan itu bisa jadi sebuah alur. Kayak kalau kita lihat dari jauh atau kita lihat sekilas juga, eh, lingkaran-lingkaran itu seakan dia menonjol dari bawah gitu loh. Kayak apa ya? Nge-pop up, bukan pop up, apa ya? Apa namanya? Ya kayak muncul lah gitu. Seakan ngasih efek dia tuh keluar dari suatu titik yang ada di bawah sini gitu. Yang padahal kalau kita lihat lebih jelas ya enggak juga, karena ukurannya sama sama semua. Yang beda itu cuma di variasinya gitu. Dalam satu baris ini, dalam satu apa proporsi ini tuh ukuran lingkarannya, penataannya juga sama, menyamping gitu, dengan ukuran yang sama, cuma variasinya doang yang beda, makin ke bawah makin kecil. Tapi secara nggak langsung mata kita tuh ngerespon kalau ini seakan kita lagi ngeliat alur gitu, seakan kita ngeliat seolah-olah si
lingkaran tuh muncul dari titik bawah ke atas gitu, kayak ditembak mungkin dari gitu ke atas. Terus, oh ini udah masuk contoh ya. Nah ini contoh dalam ilustrasi ya. Yang pertama kita masukin contoh ke ilustrasinya dulu. Kita bisa lihat yang sebelah kiri ini yang eh, objeknya ada di tengah ya, siluet bayangan orangnya di tengah. Secara komposisi dia emang tersusun gitu, rapi ke belakang, terus apa eh, detail juga kan, kayak eh, pohonnya semua berbarisnya tuh jaraknya sama. Tapi kalau secara pengalaman pembaca, meskipun penggunaan warnanya bagus, tapi mungkin pembaca bakal merasa kayak bosen gitu, karena ada banyak kan point of view dari karya yang kayak gini gitu, yang cuma lurus aja, orangnya ada di tengah gitu, objeknya ada di tengah terus jauh, terus di kanan kirinya ada elemen-elemen visual kayak pohon yang makin lama makin ngeblur karena jarak gitu. Mungkin secara penilaian audiens dia bakal ngerasa ya kurang menarik lah gitu, karena ya bosan juga kan, hidup ribuan dunia udah tercipta ribuan tahun tapi komposisinya gitu-gitu aja gitu. Nah gimana kalau misalkan kita tambahin point of view di dalamnya gitu, kita tambahin atau kita ubah komposisinya jadi kayak yang di sebelah kanan ini, yang dimana dia eh, seakan kita kita tuh sebagai audiens tuh kayak lagi ngintip gitu, lagi ngeliat, lagi sembunyi terus ngintip ke si objek utamanya, dan ini kita bisa ngerasain ceritanya tuh lebih dalam kan, kayak ketegangannya lebih terasa gitu. Mungkin apakah si objek ini lagi diintai, lagi diikuti oleh sesuatu gitu. Jadi nalar kita tuh bisa bercerita lebih jauh dan lebih aktif gitu. Ditambah dengan elemen-elemen di sekitarnya gitu kan. Yang mana pohon yang pertama ini yang depan banget nih, dia lebih kontras kan warnanya dibandingkan yang lain gitu. Itu juga salah satu bentuk dari kedalaman dalam desain grafis. Jadi kita ngerasain kayak jaraknya tuh emang jauh gitu. Emang si objek nih ada di dalam cerita ini gitu. Pasti pembaca bakal ngerasa lebih lebih hidup mungkin. Karena biasanya kalau ilustrasi yang dibuat juga, kalau kita menambahkan sedikit pengalaman mungkin ya, atau keresahan gitu. Kayak kita ngerasa setiap hari kayaknya kok ilustrasi gitu-gitu aja gitu. Itu kita ngeliat ilustrasi yang di kiri ini bakal ngerasa bosan. Sedangkan kalau kita ngeliat yang di kanan bakal ya mungkin lebih menarik lah gitu, lebih lebih estetik gitu. Karena di sana ada peran apa namanya layout dan komposisinya juga gitu. Dan jadi beda kan, bakal lebih kerasa gitu, pasti kerasa sendiri perbandingannya antara karya ilustrasi yang kiri dengan yang kanan. Hmm, gitu. Terus selanjutnya ini contohnya jika diterapkan dalam sebuah karya flyer atau pamflet. Ini contoh dua ini contoh yang saya ambil random random dari internet. Pertama kita lihat dulu dari desain yang di kiri gitu. Ini kalau misalkan kita nggak naruh titik berat atau pusat perhatian dari si desain, kita bakal apa ya, mungkin otak kita tuh kalau ngeliat suatu desain pasti bakal ngarahnya kayak ukuran yang lebih gede dulu. Kalau misalkan nggak ada ukuran yang lebih dominan, maka dia akan mulai membaca dari atas gitu. Nah, sedangkan di sini karena apa, mungkin ada ya yang ukurannya gede kayak di sini bulatkan tekad ini atau program kerja. Secara ukuran mereka emang lebih gede, tapi
kan pesan utama dari flyer ini tuh bukan itu gitu, atau si orang ini gitu kan, bukan pesan utamanya itu bukan di situ gitu. Pesan utamanya tuh ya ada di judul ini di atas, apa, dukung bla 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 untuk menjadi ketua MPK. Oh, berarti flyer ini tentang pemilihan ketua MPK gitu. Tapi dengan susunannya yang gak jelas, terus warna dan penggunaan font juga yang beragam banget ya, kita jadi bingung gitu, ini tuh judulnya yang mana, ini tuh tentang apa. Jadi kita bakal ngebuang waktu lebih banyak untuk melihat desain ini, untuk mengerti ini tuh desain flyer tuh tentang apa sih gitu. Kayak warnanya di sini ada merah, terus tiba-tiba jadi gradasi, terus tiba-tiba jadi kuning, fontnya beda-beda juga, terus ntar divisi fontnya beda lagi, warnanya beda lagi, dan elemen desainnya juga eh, nggak selaras gitu. Kayak belakangnya ada banyak bentuk geometris, segitiga segitiga segitiga, sedangkan di bawahnya cuma gini doang gitu. Secara mata juga mungkin ya, mungkin kalau yang kerja di korporat mungkin ngerasain kayak, ya tapi biasanya itu yang diminta oleh bos-bos mereka. Tapi ya secara desain itu rada melenceng sih, karena tujuan dari kita mendesain itu kan biar informasi dari flyer atau apapun yang kita ciptakan tuh lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu. Pun tujuannya emang untuk membuat si pembaca tuh lebih berpikir atau lebih bernalar, itu ada caranya tersendiri gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini, kita jadi lebih bingung kan. Kita bisa jadi baca visi misinya lebih dulu tanpa tahu dia tuh sebenarnya mau ngapain gitu. Si pemuda ini tuh mau ngapain gitu. Oh ya, kita udah tahu visinya, kita udah tahu misinya, terus program kerja, terus apa gitu. Kalau misalkan kita hilangin satu elemen di flyer ini, mungkin kita hilangin coba sama tiganya, atau kita hilangin tulis apa teks ketua MPK-nya ini gitu. Kita pasti bakal bingung. Ini tuh dia mempromosikan dirinya sendiri. Oke, kita dapat itu pesan itu. Tapi untuk apa gitu? Kita nggak tahu. Ini tuh orang pemuda ini tuh mengeluarkan visi misinya untuk apa? Apakah itu visi misi diri dia sendiri untuk dirinya, atau untuk suatu organisasi gitu. Nah, kalau kita bandingin dengan desain yang kedua, secara layout itu lebih jelas gitu. Oke, pertama kita baca mulai dari yang besar dulu. Apa OSIS? Terus OSIS apa? Terus di sini ada warna yang lebih tuh, yang lebih sebenarnya ini agak kontras juga ya. Kalau misalkan terlalu kecil juga agak bahaya, karena ya kita dapat pesannya gitu OSIS, terus OSIS apa gitu, kayak barusan saya. Ya ini agak contoh yang agak kontras juga sebenarnya. Tapi secara layout dia udah lumayan bagus, sudah lebih tersusun gitu. Kita kita baca dulu namanya, terus pesan dari desainnya itu apa? Apakah pemilihan? Apakah ngasih tahu kalau ini tuh oh ketua OSIS saja atau anonim atau apa gitu. Dan kita bacanya bakal terstruktur juga gitu, mulai dari judulnya apa, dari sekolah mana, tahun berapa, terus yang nomor tiga ini sebenarnya kurang penting sih. Kita bisa naruh mungkin lebih kecil atau gimana. Karena yang lebih penting pasti visi misinya kan. Sebagai pemilih pasti kita lebih fokus ke visi misinya tuh apa gitu. Walaupun belum tentu mereka jalanin, tapi ya pasti yang dicari kan itu gitu. Setidaknya untuk meyakinkan kita kalau kita harus milih dia. Dan di sini juga jelas gitu, visi misinya tuh nggak banyak elemen yang nutupin, tapi dia cukup menuntun gitu. Kita mulai baca dari atas, dari judul, terus selanjutnya ke tahun, selanjutnya ke visi misi, dan bla 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 sampai akhirnya ke bawah. Terus mungkin mulai ke atas sini.
logo, terus nama sekolah, ya lebih terstruktur dan lebih rapi lah gitu. Kalau kita bandingin dengan yang sebelah kiri, secara pesan kita juga bakal lebih dapat karena mungkin nggak maksa kali ya. Karena kalau yang di kiri kan teks visi misinya ini kayak maksa banget gitu, kayak eh, kita tuh jadi bingung visi misinya lebih penting daripada kita tuh tahu ini tentang apa gitu. Kayak si desainernya lebih ngutamain visi misi dari si calon tuh apa dibandingkan desainnya gitu. Nah itu yang biasanya agak krusial, yang apa ya, jarang orang kuasain gitu. Kayak kalau yang saya lihat sekarang biasanya yang desainer yang pakai Canva kebanyakan pada miss-nya di situ. Mereka hanya fokus pada untuk bikin desain yang bagus tanpa tahu eh, layoutnya tuh mau gimana gitu. Pesan apa yang menjadi pusat dari si desainnya gitu. Apa yang mau mereka sampaikan. Kalau misalkan bisa kita sampaikan secara jelas kayak di flyer lebih kanan, si audiens juga nantinya bakal lebih senang untuk baca, untuk eh, ngeliatin flyer ini lebih lama gitu karena tersusun juga gitu rapi, secara pewarnaan juga nggak terlalu rame, nggak terlalu dar gitu warnanya, nggak kontras juga kayak udah warna cerah tambah cerah lagi. Ini kan gabungan warnanya jelas gitu ya, apa namanya, kontrasnya dia latarnya gelap tapi elemen lain kayak eh, elemen elemen bentuk di belakangnya ini yang kotak-kotak ini dia warnanya nggak terlalu gelap juga, nggak terlalu terang juga, dia ada di tengah-tengah. Terus elemen warna lainnya, penggunaan fontnya juga nggak macem-macem gitu. Kalau bisa kita lihat kayak mungkin di sini ada 2 atau 3 jenis font doang gitu. Dan itu jadi lebih rapi gitu. Kita pasti kalau merhatiin secara perbandingan kanan kiri itu kita bakal lebih banyak merhatiin yang kanan. Karena dia secara layout lebih rapi, lebih tersusun juga. Kita jadi tahu eh, pesannya tuh apa, nggak perlu lama-lama ngeliatin, tapi kita langsung tahu pesannya tuh apa gitu, tujuannya tuh kemana, nggak perlu banyak mikir gitu karena tujuan dari ngedesain yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini muncul tuh desain diciptain dengan tujuan biar audiens tuh lebih mudah menerima informasi. Kalau dulu-dulu kayak mungkin lukisan yang zaman-zaman dulu ya kan, karena zaman-zaman dulu belum ada teori-teori dalam desain segala macamnya, itu mereka lebih ke arah menceritakan sesuatunya gitu, menceritakan sesuatu dalam lukisan tersebut. Sedangkan kalau sekarang menceritakan juga tapi lebih apa ya namanya, lebih spontan mungkin ya. Pokoknya informasi yang mau disampaikan tuh lebih utama dibandingkan yang lain. Dan udah sih kayaknya materi tentang komposisi dan tata letak atau layout untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan.
Baik, terima kasih untuk baik, terima kasih untuk Kang Bapak. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silakan jika ada yang bertanya untuk sesi tanya jawab sampai dengan pukul 10. Maka dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, untuk teman-teman atau Bapak Ibu, jika ingin mengakses ulang video rekamannya ataupun materinya itu bisa di LMS. Link LMS-nya sudah diberikan di kolom chat. Nah, untuk LMS sendiri itu harus mendaftar secara mandiri, jadi tidak diberikan user dan password dari kami. Nanti kalau misalnya ternyata bermasalah terkait user passwordnya, nanti bisa menghubungi kami via admin. Silahkan jika ada yang bertanya.
Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya, jadi untuk pertama kali ini akan dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran dan waktu saya selama 4 pertemuan. Nanti mungkin bulan depan akan ada workshop kembali, nanti akan diinformasikan jika nanti sudah ada jadwalnya. Terima kasih, saya dan tim kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.